mempersembahkan. Inilah tempat ritual Gus Dur dan Kiai Abdallah Fakih Langitan. Di tempat sini pula Gus Dur mendapat petunjuk terkait Partai Kebangkitan Bangsa. Simak dan tonton terus channel kami hanya di Sanggar Cipta Alam. Berbagi, like, komen, dan subscribe. Semoga hidup semakin berkah dan bermakna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat restu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kebetulan dini hari untuk wilayah Bandung Rejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Para pemirsa, kebetulan saya bersama termasuk juru kunci daerah Bandung Rejo. Di kesempatan pada malam dini hari ini kita berada di makam Eyang Wijaya Kusumo. Nanti kita akan ngobrol terkait makam beliaunya bersama juru kunci. Dan kebetulan pada malam hari ini saya didampingi juga oleh Gus Saifuddin, juru kunci Putri Cempoh Gresik. Para pemirsa, langsung aja, kita tidak lama-lama, langsung aja kita bincang-bincang sama juru kunci. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu. Paringan Mas sinten? Wis Bahul Munir. Mas Bahul Munir. Jadi kan sudah lama Mas jadi juru kunci di sini. Oh, maaf, saya nggih. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan juru kunci warga sini nggih. Cuma saya warga sini. Nggih. Ada juru kunci sendiri itu saudara saya. Ngaten nggih. Mas Habib. Mas Habib. Nggih. Terkait beliaunya, mungkin ada sedikit cerita tutur tinulas dari masyarakat sini, dari nenek moyang sini terkait makam Mbak Eyang Wijaya Kusumo ini. Monggo mungkin jenengan pernah dengar, monggo jenengan sampaikan sedikit banyak. Iya. Untuk lebih jelasnya saya itu kurang paham kalau tidak juru kunci, saya takut salah. Mungkin yang pernah dengar aja. Ya. Mungkin. Tapi yang jelas yang di sini itu memang mendiang Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu memang pernah kesini nggih? Sering sekali kesini. Iya, Gus dulu termasuk nggih. Itu ada 18 kali kalau tidak salah. Gus Dur kesini, main kesini Gus Dur nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gus Saifuddin, mohon maaf ngapunten, pun ngantuk gini kan emang jamnya goro-goro, jamnya nyeliut para pemirsa. Berhubung kita ini sarko para pencari ketentraman, para pencari jati diri, nggak ada waktu, hujan panas pun kita tetap jalan. Monggo mungkin secara spiritual apa yang kita rasakan aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya sempat bingung juga. Iya. Barusan saya diperlihatkan sama beliaunya ini banyak bendera merah putih. Itu ya. Dan saya tidak tahu persis apa maknanya dari bendera yang begitu banyak bertaburan di sini. Itu tunjuknya seperti itu. Itu yang saya ingat pada saat ini. Pernah sempat ada kejadian apa aja
warga yang pernah mengalami apa mungkin di pandemi ini atau sebelumnya kemarin itu ada kejadian apa aja yang pernah dialami masyarakat ini terkait petunjuk tentang beliau? Ini hanya satu cerita saja, ya, satu cerita. karena suatu hari saya bincang-bincang dengan paman saya. Pada waktu itu kan posisi kenegaraan itu kan lagi rada genting juga ya. Iya. Ya, beliau mengatakan, saya tanya beliau, kira-kira yang jadi presiden itu siapa? Pak Le, saya kan. Pak Le jenengan mereka Iya. sebut Pak Haji Abdurrahman Sunoko. Tasik wonten apa? Beliau sudah mangkat dimakamkan di situ. Iya. Nah, beliaunya bilangnya, ini nanti yang jadi presiden Gus Dur, wakilnya Megawati. Nah, saya sendiri kan ya, kalau secara akal sehat, secara prosedural itu tidak mungkin Pak Le, karena Gus Dur punya keterbatasan. Nah, secara fisik kan begitu. Tapi beliau bilang, kalau Allah sudah berkehendak, siapa sing iso kate siapa yang bisa menahan. Iya. Ternyata setelah itu memang betul-betul kenyataan, Gus Dur diangkat menjadi presiden. Iya. Dan Megawati sebagai wakilnya. Dan di situ ya kita juga itu ya setengah gimana, saya kalah, orang gambling itu kan kalah saya. Iya. Kalah ya itu makan. Oh ya, ternyata memang benar. Di sini kalau yang samping ini makamnya siapa? Yang samping ini? Said Abdurrahman Abu Bakar Rusni. Iya, para pemirsa, nanti saya tunjukkan videonya. Di samping makam beliaunya ini, Mbak Wijoyo ini ada makam Syekh Abdurrahman Abu Bakar Rusni dari Yaman. Keterangan dari paman saya, beliau dari Yaman. Iya. Kalau lihat kegaiban usur struktur tubuhnya emang seperti itu. Nggih, mau lanjut. Dari Yaman, nggih. Nggih. Cuma untuk cerita yang lain memang saya enggak itu bukan apa. Iya. Tapi yang jenengan rasa nggih. Kita ngomong bahwa rasa jenengan kan kalau masuk di sini. Ini kalau mohon maaf, kalau kita niat ada sedikit niat negatif, dari depan itu penjaganya sap-sap, mohon maaf. Di depan itu penjaganya sap-sap, yang di depan yang mau masuk itu emang keras, emang niat jahat ya bisa dibanting. Memang ceritanya banyak cerita yang mungkin itu kalau memang ada niat yang tidak benar, biasanya itu nggak sampai masuk itu pasti kembali, sudah diadang. Betul, sudah diadang. Dan itu pernah satu saat juga saya tawasulan ya sama teman-teman saya sebetulnya pengen tahu di antara teman-teman saya itu yang kurang pas, artinya dari teman-teman saya yang kurang pas, yang tidak sehati dengan yang lainnya, itu saya pengen tahu. Tapi ternyata di makamnya Mbah Said Abdurrahman itu langsung dikasih tahu. Artinya setelah kita bertawasul di situ, setelah mau keluar, salah satu teman saya itu tidak bisa keluar. Itu ya. Nah, dia hanya bersila dan tidak bisa berdiri. Jadi saya gotong ya teman saya keluar, baru bisa gerak. Seperti itu. Masih bisa. Ya. Memang itu spontan itu ada pengajaran. Memang beliaunya keras tapi tepat. Betul. Iya, emang kalau kita ngomong keramat wali-wali Allah itu cuma dohirnya aja yang meninggal. Hakikatnya beliau masih berkeliling dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya, terutama untuk anak cucu wayah di wilayah sini. Makanya pesan kami secara spiritual, termasuk beliaunya juru kunci juga di wilayah Putri Cempong Gresik, beliaunya juru kunci, mungkin pesan dan kenang pada masyarakat sini, mumpung kita masih diberi kesehatan dan waktu,
marilah kita mungkin siar barang-barang, doa barang-barang di sini bentuk ucapan terima kasih kepada beliaunya yang sudah babat desa di wilayah sini. Termasuk beliaunya babat desa sini kan, seperti itu kan? Insya Allah ya seperti itu. Iya, insya Allah. Karena mereka lebih mendahului dan ini sudah bukti nyata keberadaan beliaunya. Nah, mungkin ada ditambahkan sementara itu saja. Oke. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk masyarakat sini. Ikuti pariwara berikut ini tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Sanggar Cipta Alam. Kuwariskan secara besar kepadamu agar engkau memahami sejatinya hidup. Ya, setahu saya pada waktu juru kuncinya itu kan paman saya, Bapak Haji Junoko, yang sekarang diteruskan sama Mas Habib ya, putranya beliau itu. Dulunya saya tahu itu di sini waktu mendiang paman saya itu mengatakan kalau di sini itu tempat isyaratnya lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa itu dari sini juga. Petunjuknya melalui sini juga. Ya, dari sini, syaratnya dari sini. Partai Kebangkitan Bangsa itu lahirnya memang dari sini. Dari sini dulu ya. Waktu mendiang Mbah Yai Fakih, iya, ya Fakih, ya Fakih. Yang beliau yang bangun musola itu juga. Beliaunya ya Fakih itu nggih. Yai Fakih. Ya Fakih Langitan sini. Nggih. Fakih Langitan. Pernah sempat ada kejadian apa ya Mas? Mungkin apa petunjuk apa dari warga yang pernah jenengan dengar? Mestinya banyak karena tempat ini memang sangat sakral sekali. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara rinci karena memang tempat ini memang tidak beda dengan yang lain-lain, memang sangat sakral sekali. Jadi orang itu tidak bisa sembarangan ke Iya. Oke, para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi apa yang disampaikan beliaunya, termasuk dari Gus Saifuddin juga ada perlambang bendera itu tadi, yaitu tadi sambung serujuk disampaikan Masnya itu tadi, termasuk sini itu bibit kawit berdirinya atau perlambang PKB dari Gus Dur dan Yai Fakih Langitan seperti itu. Makanya Gus Dur sampai 18 kali nggih. Sering Gus Dur sering main ke sini. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan. Sementara itu saja. Seperti itu. Dan yang mohon maaf para pemirsa, namanya aja beliaunya, nama gelarnya Mbak Eyang Wijaya Kusumo, perlambang Wijoyo Kusumo itu kan Wiji ingkang utama Wijoyo. Itu kan perlambang kebangsaan, perlambang kejayaan, perlambang ketentraman juga, dan perlambang kemakmuran juga, namanya Wijaya Kusumo. Mungkin Mas apa yang perlu disampaikan atau harapan jenengan terkait makam beliaunya? Harapan jenengan apa? Harapan saya makam ini bisa terbuka secara umum, ramai. Ya, seperti harapan kita lah. Jadi bisa terbuka secara umum. Ya, ini juga umum. Iya. Tapi kan belum mestinya malah justru makam ini yang lebih ramai daripada yang lain. Nah, Mas, biasanya untuk kegiatan di sini hari umumnya apa Mas? Atau ada hallnya Mas? Hall ya. Setiap ada hall. Iya. Terus rutinannya malam Jumat Legi biasa umumnya seperti itu, Kamis Pahing atau apa? Jumat Wage kalau sini nggih. Kalau Jumat Wage perlambang bapak rezeki itu
Tuban kan Jumat Wage. Jumat Wage nggih. Kalau sini juga Jumat Wage nggih. Sama. Jumat Wage. Ya, para pemirsa, kalau saya lihat suasana di daerah sini, apalagi sebelah kiri arah jalan ini sekitar 300-400 meter itu sungai. Kalau dulu itu kan emang sarana transportasi itu kan melalui jalur sungai. Secara logika aja, mulai dari Laut Tuban itu, pertemuan dari Sungai Bengawan Solo itu untuk maras bentuk perdagangan jual belinya, transportasinya emang banyak yang melalui jalan sungainya. Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo, tembusannya Bengawan Solo. Ya, Sungai Bengawan Solo. Ini Bengawan Solo nih. Sungai Bengawan Solo. Para pemirsa, kalau saya ngomong secara spiritual, secara mistik di sini emang mistiknya sangat besar sekali. Para wali juga sering kumpul di sini, Mas, hari-hari tertentu. Kalau nggak salah, insya Allah kadang Jumat Wage juga. Kalau menurut pribadi saya, kalau kepingin sowan ke sini, saran saya sore ngedepi sirupe maghrib. Kalau pagi habis subuh Jumat. Seperti itu. Kalau petunjuknya tadi saya sempat kontak sama beliaunya, sosoknya berwibawa sekali. Tidak banyak ngomongnya penting-penting aja. Seperti itu. Kalau perlambang bendera, betul sekali, emang beliaunya seorang bangsawan, seorang karakter ulama, dan juga seorang pemimpin kenegaraan. Kalau lihat terah dari Demak itu ada urutannya ke sini, Demak Kudus. Insya Allah seperti itu. Para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah bincang-bincang kami padat berisi pada dini hari ini. Semoga yang kami sampaikan silaturahim pada malam hari ini membawa guna dan manfaat. Semoga masyarakat di sini dengan tayangan channel Sanggar Cipta Alam ini, kegiatan rutinitas monggo ayo dipun rame-rame, dan saya yakin ini jejak para wali, jejak sejarah yang besar. Dan kalau kita tawasul, kirim doa di sini, wasilah di sini, insya Allah doa panjenengan, doa kami cepat terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya aja Gus Dur mencari alamat tanda aja di sini, Kiai Fakih aja mencari tanda di sini. Ini sudah membuktikan kekeramatan karomah beliau yang dititipkan Allah kepada beliaunya, para pemirsa. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Mas Ejo? Ya, kalau secara umum ya monggo lah kita ramaikan ini, karena jejak sejarah dari leluhur kita, betul, leluhur bangsa kita. Jadi ada baiknya kita nguri-nguri lah, istilahnya nguri-nguri katanya orang Jawa juga. Ya. Kalau saya ngomong mistik lagi, banyak peninggalan yang terpendam sekitar 2 meter, termasuk kayak lumpang, kayak ada balunya, banyak sekali. Di sini dulu, mohon maaf, ada tempat peribadatan Hindu yang sudah terbenam, nggak jauh dari sini. Iya, ada. Nggak jauh dari sini. Para pemirsa yang terkasih, itulah bincang-bincang kami. Lebih dan kurangnya saya bersama keluarga besar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran milik Allah, kekurangan hanya milik kami melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu 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 Sagung Hidumati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Semoga membawa guna dan manfaat.